Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nur Anissa, Hadir, Bu. Dinda Maharani. Hadir, Bu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dahulu ya anak-anak. Lagu pada pagi hari ini yaitu Di Sini Senang, Di Sana Senang, supaya kita bersemangat pada pagi hari ini. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. tangan lambai-lambai, Pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. tangan Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Bersemangat apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang KI dan KD. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, mengenal teks cerita narasi sederhana kegiatan dan bermain di lingkungan dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang tepat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Indikatornya yang pertama, identifikasi berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menceritakan berbagai jenis kegiatan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyebutkan urutan kegiatan dengan topik tertentu. KD yang kedua yaitu memperagakan teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan dan bermain di lingkungan secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Yang pertama yaitu menulis cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan sekitar dengan EYD yang benar. Yang kedua yaitu membaca cerita narasi yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang jelas. Indikator yang ketiga yaitu membuat jadwal harian berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Audio Jungle. Audio Jungle.
pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang aku dan sekolahku. Subtema tugas-tugas sekolahku. Nah, sekarang buka buku kalian ya anak-anak pada halaman 24. Sudah belum? Ya Bu, sudah. Nah, di situ kan ada sebuah bacaan teks yang berjudul Tugas Dayu di Kelas. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tugas Dayu di kelas. Jam menunjuk. Tunjukkan pukul 7. Bel tanda masuk pun berbunyi. Dayu dan teman-teman siap untuk belajar. Tidak lupa ia berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Dayu belajar mengenal model pecahan uang. Semua tugas dikerjakan dengan teliti dan percaya diri. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Sekarang buka buku tulisnya. Tugasnya, tulislah tugas-tugas yang kamu lakukan di kelas. Sekarang anak-anak tulis di buku tulis ya. Ya Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan ditulis. Ya Bu. Sudah belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah. Sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan Ibu udah mengasih tugas. Tugas yang kamu lakukan di kelas itu apa saja? Coba sebutkan. Belajar, Ya, belajar. Terus apa lagi selain belajar? taat pada peraturan, Taat pada peraturan. Kalau di sekolah itu harus taat kepada peraturan yang sudah dibuat ya anak-anak. ya Bu. Selanjutnya, Patuh dan hormat kepada guru, patuh dan hormat kepada guru. Nah, kepada guru kita harus taat dan hormat. Selanjutnya, kita buka buku halaman 30. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Tugasku Hari Ini. Sekarang kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Ya Bu. Tugasku hari ini, pukul 7. bel tanda masuk bunyi. Bu guru langsung memberi tugas belajar hari ini. Aku senang dengan tugas sekolahku. Aku, Udin, Beni, Siti, Lani, dan Edo belajar sambil bernyanyi. Kami riang gembira. Aku berkata kepada Edo, Edo, apakah kamu senang belajar hari ini? Edo menjawab, iya senang sekali. Kami belajar sambil bernyanyi sesuai petunjuk Bu Guru. Jam menunjukkan pukul 9.30. Kami siap untuk istirahat. Selanjutnya, ceritakan kembali dari bacaan ini ya anak-anak. Coba ceritakan kembali. pukul 7 bel tanda masuk bunyi Bu. Ya, terus apa lagi? Lalu Bu Guru langsung memberi tugas belajar hari ini. Ya, terus? Terus aku senang dengan tugas sekolahku hari ini Bu. Terus? Aku, Udin, Beni, Siti, Lani, dan Edo belajar sambil bernyanyi Bu. Kami riang gembira. Sudah?
Sudah, Bu. Ya, betul ya anak. Selanjutnya, kita buka halaman 35. Ada sebuah bacaan lagi. Jangan pernah bosan ya anak-anak untuk membaca. Karena dengan membaca bisa memperluas pengetahuan kita. Sekarang kita baca lagi. Menjaga nama baik kelas. Kelas Dayu dikenal dengan kelas yang bersih. Mereka selalu menjaga Kebersihan kelas dengan baik. Kelas yang bersih memberi rasa nyaman untuk belajar. Kelas Dayu juga dikenal kelas yang rajin. Seluruh siswa di kelas Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kelas juga tidak ada yang berisik. Suasana kelas terasa Aman dan tentram. Mereka juga anak yang patuh pada aturan sekolah. Mereka selalu menjaga nama baik kelas. Itu semua adalah contoh sikap sila ketiga Pancasila. Mereka bangga sudah menjalankan sila ketiga Pancasila di kelas. Sekarang kalian menjawab soal yang udah ibu buat ya. Soalnya, mengapa kelas Dayu dikenal dengan kelas yang bersih? Ayo sekarang dijawab. Anak-anak. Mereka selalu menjaga kebersihan kelas dengan baik, Bu. Iya. Yang kedua, mengapa kelas Dayu juga dikenal dengan kelas yang rajin? Karena seluruh siswa di kelas selalu mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Ya, bagus ya. Nah, kita ganti bab ya. Selanjutnya, itu ada Dayu dan Lani pagi-pagi disuruh sama Bu Guru untuk menyiram tanaman. Sekarang, anak-anak membaca langkah-langkah menyiram bunga. 1, 2, 3. Yang pertama, ambil air secukupnya. Yang kedua, perhatikan tanaman bunga yang akan disiram dengan teliti. Yang ketiga, siram secukupnya dan jangan berlebihan. Langkah yang keempat, air yang berlebihan bisa menyebabkan tanaman mati. Yang kelima, lakukan kegiatan yang sama pada tanaman yang lainnya. Buka buku tulis kalian, Ibu akan memberi tugas yaitu menulis cerita narasi tentang kegiatan sekolah. Ayo anak-anak sekarang dibuat ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah belum anak-anak? Sudah. Coba ceritakan cerita yang kalian udah buat tadi ya anak-anak. Ibu mau dengar. Adinda silakan. Siswa masuk kelas dan belajar pada pukul 7. Setelah KPM, siswa istirahat pada jam 9.30. Masuk KPM kembali jam 10. Setelah selesai KPM, siswa pulang pada pukul 11:30. Ya, bagus ya cerita narasi dari Mbak Dinda. Sekarang kita akan membuat jadwal yang telah dibuat oleh Mbak Dinda tadi. Kan tadi sudah dibuat cerita narasi. Sekarang kita akan membuat jadwal dari cerita narasi tersebut ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang kalian kan sudah membuat jadwal harian yang tadi udah Ibu suruh. Sekarang coba sebutkan apa saja kegiatannya. Masuk kelas dan belajar. Yang pertama, masuk kelas dan belajar. Pada jam berapa anak-anak? Pada pukul 7, Bu. Pada pukul 7. Yang kedua, Istirahat. istirahat.
Jam berapa istirahat? 9:30 menit, Bu. 9.30 menit. Yang ketiga, Belajar kembali. masuk kembali ya, masuk belajar. Jam Pada pukul 10. 10. Selanjutnya, Pulang, Bu. pulang. Pulang pada jam 11:30 menit. 30 menit. Sekarang kita akan membaca tentang lomba balap karung. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita baca ya. 1, 2, 3. Dayu bermain balapan karung di halaman sekolah. Ujung karung dipegang dengan erat. Peluit dibunyikan, tanda permainan dimulai. Yang paling cepat sampai di garis finish dialah pemenangnya. Dayu berhasil duluan masuk ke garis finish. Sekarang Ibu Guru akan memberi pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, di mana Dayu bermain balapan karung? Di mana? Di halaman sekolah, Bu. Ya, bermain balap karung di halaman sekolah. Yang kedua, apa tanda permainan balap karung sudah dimulai? Tandanya peluit dibunyikan, Ya, Bu. tandanya yaitu peluit dibunyikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana kita bermain balap karung. Yang pertama yaitu para peserta itu diwajibkan menggunakan karung yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua yaitu sebelum aba-aba dimulai, peserta itu harus di belakang garis start, tidak boleh melebihi. Yang ketiga, semua peserta wajib berdiri sejajar ya di belakang garis start. Yang keempat, saat aba-aba peluit sudah dibunyikan, itu peserta sudah boleh mulai balapan karung. Yang terakhir yaitu peserta yang mencapai garis finish dahulu, itulah pemenangnya. Nah, kita harus bermain dengan berhati-hati saat bermain balap karung. Selanjutnya kita akan belajar menulis tegak bersambung. Nah, sekarang Ibu akan menulis kalimat dari tadi ya, langkah-langkahnya. Kita ambil kalimat semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis. Semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis. Nah, yang kedua, Ibu akan mengambil kalimat bermain dengan hati-hati. Silakan Mbak Dinda buat menulis. Sini. Bermain dengan hati-hati. Ya.
Terima kasih Mbak Dinda. Ya, udah bagus ya. Sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.